Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat.
Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Saat ini tahun 2600 dan program perbatasan baru akhirnya dimulai. Di tanganmu sudah ada daftar planet yang akan kamu tinggali, tapi terlebih dulu kamu akan terbang menuju Venus. Kembaran bumi ini menyambutmu pada suhu 427 derajat Celcius dengan badai asam sulfatnya yang cantik. Karena suhunya sangat panas, permukaan Venus kemungkinan besar nggak bisa ditinggali. Jadi, kamu perlu masang bakal rumahmu puluhan meter di bawah tanah. Dinding, lantai, dan langit-langitnya harus terbuat dari bahan tahan panas dan tahan lama. Maka, kamu membuatnya dari hafnium karbida. Senyawa ini ditemukan pada tahun 2016 silam dan mampu menahan suhu lebih dari 3.900 derajat Celcius. Kamu juga perlu masang sistem pendingin dan pembersih udara. Sistem ini mampu menangkap udara beracun dari atmosfer Venus, lalu menariknya melalui jaringan filter yang kompleks dan mengalirkan udara yang bisa dihirup ke tempat tinggalmu. Suhu udaranya juga gampang dinaikkan karena proses yang terjadi di luar. Kamu bikin ruang terpisah di bawah ruang utama dan menamainya sebagai ruang generator. Peralatan di sini akan ditenagai energi panas Venus yang sangat melimpah untuk menyuplai listrik ke rumahmu. Setelah mikir sebentar, kamu juga bikin kamar mandi air hangat. Di Venus nggak ada air, tapi kamu bisa mengekstraksi dan memisahkannya dari awan asam.
Sistem pipamu terdiri dari unit pemanas dan pendingin air dengan nitrogen cair untuk air dingin. Taman juga dibuat terpisah. Karena nggak ada tanaman yang bisa hidup di permukaan Venus, kamu bikin area luas yang diberi lampu terang dan sistem penyiram tanaman di dalamnya. Di situ ada sepetak tanah untuk nanam sayuran, beberapa hektar lahan untuk nanam buah-buahan, dan sepetak lagi untuk nanam pohon berumur panjang, seperti pohon ek. Pohon ini bisa nyuplai tambahan oksigen ke seluruh bangunan rumahmu. Taman ini diselubungi selaput hafnium karbida agar tanamannya nggak layu oleh tanah Venus yang terlalu panas. Setelah ngecek kalau semua kalkulasimu sudah selesai, kamu melaju ke destinasi berikutnya. Saturnus. Planet gas ini punya lapisan tipis dan stabil, sehingga suhunya sangat panas bagi manusia. Kamu bikin platform terbang untuk membangun rumahmu, karena Saturnus nggak punya permukaan yang padat. Platform ini dilengkapi dengan turbin bertenaga angin, karena kecepatan angin di raksasa gas ini sangat tinggi. Jadi, kamu bisa menangkalnya, sekaligus mendapatkan energi dari badainya. Tekanan dan suhu di sini aman-aman aja kok. Tapi kamu perlu fokus pada anginnya. Posisi tempat tinggalmu cukup rendah dan kelihatan mirip frisbee supaya lebih aerodinamis. Dinding dan atap rumahmu terbuat dari lempengan logam kuat agar bisa menahan hembusan angin kuat. Bahkan kamu sengaja bikin ketebalannya sampai bermeter-meter. Ada juga sejumlah jendela berpanel kaca kelas luar angkasa supaya nggak bisa pecah. Air bisa diekstrak dari lapisan lain menggunakan serangkaian platform serupa dengan pipa bawaan. Listrik dan panas juga nggak jadi masalah berkat angin kencang tadi. Yang jadi kendalanya cuma makanan. Itu pun bisa didatangkan dari planet lain yang sudah dihuni lebih dulu, bersama dengan tanah subur untuk perkebunan. Kamu juga bikin bakal taman di platform terbang lain. Setelah puas dengan hasil kerjamu, kamu terbang lagi menuju destinasi berikutnya, Europa. Satelit Jupiter ini tertutup oleh kerak es setebal berkilo-kilometer, serta dipenuhi dengan ngarai dan lubang. Tapi, jauh di bawah permukaannya, ada lautan air asin yang lebih luas dari semua samudra di bumi lama. Setelah bikin perhitungan matang, kamu langsung masuk ke bawah tanahnya. Suhu di situ sangat dingin, tapi semakin mendekati inti Europa, suhunya makin panas. Kamu bikin tempat tinggalmu sedalam mungkin agar bisa mengekstrak air dari laut bawah tanah. Dinding dan langit-langit rumahmu dilapisi insulasi, dan di ruang bawah tanah terdapat sistem pemurnian air yang mengubah air asin menjadi air layak konsumsi. Karena di sini nggak ada atmosfer, udara yang bisa dihirup perlu diekstraksi dari es. Saat es meleleh, uap airnya dikumpulkan dan disaring, kemudian diberi tambahan zat lain sebelum dikirim ke tempat tinggalmu. Untuk menghasilkan makanan, kamu menerapkan solusi unik, yaitu ikan dan tanaman laut yang bisa dimakan. Kamu bikin tangki khusus untuk numbuhin ganggang di lautan, sedangkan ikan bisa didatangkan dari bumi lama dan planet berpenduduk lain untuk dikembangbiakan di Europa. Destinasi berikutnya adalah Pluto. Planet kata yang cuma seperenamnya bumi lama sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi terraformasi. Lalu, kamu bikin kubah besar untuk tempat tinggal. Sinar matahari di sini jauh lebih redup dari area lain di tata surya kita. Jadi, kamu perlu bikin panel penambah sinar matahari di seluruh kubah. Panel ini akan bikin permukaan di bawahnya menerima lebih banyak cahaya, sehingga akan lebih hangat dan suhunya juga lebih pas. Es di Pluto berwujud air beku, sama seperti di bumi. Dan kamu perlu bikin stasiun pelelehan es yang bisa ngumpulin cairannya di tangki besar untuk selanjutnya digunakan. Jauh di bawah permukaan Pluto, kemungkinan ada samudra cair. Jadi, kamu nambahin platform pengeboran yang dalam. Padahal, sebetulnya kamu masih belum benar-benar yakin dengan kegunaannya di masa depan. Rumah yang sudah diberi penghangat dan penerangan ini bisa dibilang sangat biasa aja. Sama seperti tempat tinggal di bumi dan Mars yang sudah diterraformasi. Di situ ada beberapa lantai, dinding dan langit-langitnya berbahan karbon atau alloy titanium agar tahan lama.
dan dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang kokoh. Tapi, kamu juga bisa nambahin sekat insulasi darurat yang cuma aktif saat pencahayaan kubahmu bermasalah. Saat fitur ini aktif, suhunya akan segera turun ke angka negatif. Atmosfer Pluto sangat tipis, jadi udara yang bisa kamu hirup juga harus dihasilkan dari es. Kali ini, kamu menggabungkan sistem pengumpul air dengan fasilitas pembangkit udara. Salah satu sistem bertugas untuk menghasilkan air minum, dan sistem satunya untuk mengumpulkan uap, yang nantinya akan diberi tambahan unsur yang diperlukan. Kamu juga bikin perangkat pengendali cuaca. Fungsinya untuk memanaskan dan mendinginkan berbagai lapisan udara, serta mencampurnya untuk menghasilkan angin dengan awan hujan seperti di bumi lama. Dengan begini, tanaman bisa tumbuh di lingkungan yang lebih alami dan Pluto bisa aja berubah menjadi planet hijau suatu saat nanti. Di langit biru yang gelap, satelit terbesar Pluto, Charon, terlihat melayang-layang. Ukurannya setengah kalinya Pluto dan rupanya sangat cantik. Iklim Charon hampir sama dengan Pluto. Dengan ide cemerlangmu, kamu bikin rumah liburan untuk penghuni Pluto. Di bawah kubah serupa, penghuni Pluto bisa menjelajahi dunia kecil lain serta mengamati planet kerdil mereka dari sisi lain. Tapi sisinya selalu sama, seperti bumi dengan bulan. Lalu tiba-tiba kamu teringat dengan destinasimu berikutnya, Zarmina, yang sebelumnya dikenal sebagai Gliese 581g. Untuk sampai di planet ini, kamu perlu menempuh jarak terjauhmu hingga 41 tahun cahaya. Posisi planet ini terkunci dengan matahari, sehingga salah satu sisinya mengalami siang abadi dan sisi lainnya malam abadi. Selain perbedaan cahaya, planet ini juga punya perbedaan panas karena siang harinya jauh lebih panas dan sebagian malamnya berselimut es. Kalau kita nggak melakukan terraformasi di planet ini, area yang paling cocok dihuni berada di antara kedua sisi, tepatnya di zona Terminator. Suhu di sini nggak terlalu panas maupun dingin. Ada juga senja abadi saat matahari selalu tepat di atas cakrawala. Untungnya, atmosfer di Zarmina agak mirip dengan di bumi lama. Tapi kamu tetap perlu menutupi area pilihanmu dengan kubah pelindung untuk berjaga-jaga. Tempat tinggal manusia di sini nggak harus terlindung secara khusus dari cuaca. Dan di sini juga ada air yang berwujud cair. Di sini, kamu juga bikin rumah biasa yang cantik. Sama seperti di Pluto dengan nambahin beberapa detail penting. Misalnya, perangkat pengendali cuaca. Meski atmosfernya mirip dengan bumi lama, penghuni di sini perlu perubahan cuaca yang stabil untuk bercocok tanam. Kemudian, kamu perlu menutupi kubah ini dengan pelat bergerak. Terus-terusan hidup di bawah langit senja bisa bikin kamu mellow. Jadi, pelat ini akan bergerak dalam pola 12 jam. Di siang hari, pelat akan menaikkan jumlah sinar matahari yang datang. Dan di malam hari, sinar ini akan dipantulkan kembali, sehingga langitnya kelihatan gelap. Setelah itu, kamu pergi ke kedua tepi zona Terminator dan menaruh tanaman geotermal. Di sisi panas, tanaman akan menghasilkan energi untuk mencukupi semua kebutuhan penduduk dan mengambil air panas. Di sisi dingin, sistem tanaman di sini akan mengubah es jadi air dingin. Sisi malam juga bisa digunakan sebagai kulkas raksasa. Para penghuni bisa naruh semua produk yang mereka butuhkan dalam wujud beku. Agar lebih mudah diakses, kamu memperbesar kubahmu melalui tepinya. Kemudian membuat sejumlah tempat penyimpanan sederhana agar kehidupanmu makin terjamin. Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari 1/4 ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar?
Agak sulit membedakannya apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang, pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama. Dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah.
Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Sekali lagi, bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag.